Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Devi Bintang Sari dengan nomor NIM 231010055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang di tengah krisis global. Sebelumnya saya menjelaskan bahwasannya saya salah satu mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS saya, membahas dan membedah soal jurnal dan menguraikan apa itu kelebihan dan kekurangan jurnal tersebut. Oke, sebelum lanjut ke kelebihan dan kekurangan, kita harus tahu dulu jurnal tersebut membahas soal apa, dan juga linknya nanti bakalan saya share di bagian akhir. Oke, membahas bagaimana perusahaan mengenai tantangan rantai pasok di masa krisis global, serta bagaimana mereka dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi operasional. Oke, topik yang diambil yang paling utama di jurnal ini itu mengulas mengenai manajemen rantai pasok berkelanjutan atau sustainable supply chain management. Oke, khususnya konteksnya ke gangguan global ya, seperti pandemi, konflik geopolitik, krisis energi, gangguan logistik global. Oke, untuk pertanyaan apa saja yang ada di penelitian atau jurnal tersebut itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perusahaan tersebut dapat membuat rantai pasoknya lebih tangguh terhadap gangguan. Yang kedua, apa peran teknologi digital dalam memperkuat rantai pasok? Yang ketiga, bagaimana praktek rantai pasok berkelanjutan mempengaruhi kinerja keuangan? Oke, beberapa temuan yang ditemukan dalam jurnal tersebut itu adalah banyak perusahaan masih rentan terhadap gangguan rantai pasok, terutama di negara berkembang. Kedua, teknologi digital seperti LOT dan blockchain terbukti membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasok. Ketiga, perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan, lingkungan, sosial, ekonomi, cenderung memiliki kinerja keuangan lebih stabil dan positif dalam jangka yang panjang. Oke, kita masuk ke kelebihan dalam penelitian ini gitu. Yang pertama, relevansi kontekstual yang tinggi. Penelitian ini sangat relevan dengan kondisi global saat ini, seperti krisis geopolitik antara perang Rusia dan Ukraina, ketegangan di Laut Cina Selatan. Terus ada juga penelitian pada kelebihannya pada pandemi COVID-19 nih, dan dampaknya terhadap rantai pasok global. Kemudian kenaikan harga energi dan inflasi global. Ini menjadikan jurnal ini kontekstual dan berguna bagi pembuat kebijakan serta manajer rantai pasok. Oke, yang kedua, fokus pada keberlanjutan. Penelitian ini mengangkat isu sustainability yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Oke. Yang pertama ada lingkungan atau pengurangan emisi energi, sosial, etika kerja dan keselamatan, ekonomi seperti efisiensi biaya dan kelangsungan bisnis. Pendekatan ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengejar efisiensi biaya, tapi juga tanggung jawab dalam hal di lingkungan ya. Kemudian nomor 3, mengintegrasikan peran teknologi digital. Penelitian ini menyoroti penggunaan teknologi digital seperti LOT atau Internet of Things. Kemudian Big Data Analytics dan ketiga blockchain.
Ini memberi nilai tambah karena teknologi memainkan peran penting dalam membangun rantai pasok yang fleksibel dan adaptif. Yang keempat, studi kasus beragam. Penelitian ini menggunakan beberapa studi kasus dari industri yang berbeda, seperti manufaktur, logistik, kemudian ada produk konsumen. Penelitian ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan memperkaya data dengan perspektif yang praktis. Yang kelima, rekomendasi yang praktis. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa langsung diadopsi perusahaan seperti meningkatkan kolaborasi dengan mitra rantai pasok, mengadopsi sistem pelacakan real-time, serta meningkatkan pelatihan sumber daya manusia untuk adaptasi teknologi. Tapi ada juga nih kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif saja, seperti tanpa data kuantitatif atau statistik, sehingga hasilnya itu tidak bisa digenerasikan secara luas. Yang kedua, tidak bisa membuktikan sebab akibat secara statistik. Akan lebih kuat jika dikombinasikan dengan analisis kuantitatif seperti regresi atau SEM. Yang kedua, cakupan geografis terbatas. Sebagian besar studi kasus berasal dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia, negara yang berkembang lainnya, sehingga temuan ini jadi tidak relevan dan tidak aplikatif di negara maju dengan infrastruktur logistik dan regulasi yang berbeda. Kemudian ada kekurangannya pengujian longitudinal atau penelitian ini bersifat cross-sectional atau satu periode waktu, bukan longitudinal. Tidak menunjukkan dampak jangka panjang dari perubahan sistem rantai pasok berkelanjutan, kemudian tidak mengevaluasi stabilitas hasil ketika perusahaan menghadapi krisis yang berulang. Variabel eksternal kurang dikaji. Penelitian ini tidak mengeksplorasi secara dalam variabel eksternal seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan ekonomi global, ketergantungan terhadap pemasok luar negeri, padahal variabel-variabel ini punya pengaruh besar dalam rantai pasok global saat ini. Oke, terima kasih. Berikut adalah link jurnal apabila ingin mengakses jurnal tersebut. Ini salah satu jurnal yang saya pilih mengenai berkelanjutan tantangan dan peluang di tengah krisis global. Karya dari Maulana, D.B. Suryana, dan Putri A.F. Terima kasih untuk hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.